Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnaini dari program studi Ilmu Hukum Universitas Teguh Umar angkatan 2017 akan menyampaikan orasi tentang perlindungan anak di Aceh. Sejarah Hari Anak Nasional berawal dari gagasan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Soeharto. Beliau melihat bahwa anak-anak merupakan aset kemajuan bangsa, sehingga sejak tahun 1984 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 ditetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional juga merupakan kesempatan untuk terus mengajak seluruh komponen warga atau bangsa Indonesia, baik itu orang tua, warga, keluarga, masyarakat, termasuk dunia usaha maupun pemerintah dan negara untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Isi di dalam undang-undang tersebut ialah melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa diskriminasi. 23 Juli, di mana kita memperingati Hari Anak Indonesia, akan tetapi setiap tahun kasus kekerasan kepada anak masih tinggi, di mana keamanan bibit-bibit penerus bangsa kita waktu kecil mereka renggut, diisi dengan kekerasan pelecehan yang bisa membuat mereka menjadi trauma dalam waktu yang sangat panjang. Tahun demi tahun berjalan, negara menjanjikan keamanan untuk generasi penerus bangsa. Akan tetapi, kasus kekerasan kepada anak masih tinggi, khususnya di Aceh. Masih banyak anak-anak yang menjadi korban. Tahun 2018, angka kekerasan anak terjadi sebanyak 1376 kasus dan sebanyak 640 kasus terjadi kepada anak perempuan. Pada tahun 2019, dari 1044 kasus kekerasan terhadap anak, 541 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2020, di Provinsi Aceh, kasus kejahatan terhadap anak masih saja ada. Seorang anak perempuan menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya sendiri. Di mana letak hati nurani dan pikiran kita ketika masih banyak anak menjadi korban kejahatan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka? Kita menginginkan anak yang cerdas, yang mampu menjadi tonggak estafet bangsa yang akan datang. 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, di mana pada hari tersebut Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita. Akan tetapi masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan yang dipandang hanya untuk pemuas nafsu. Di mana letak emansipasi yang seharusnya kita dapatkan? Para bibit-bibit Kartini yang harusnya menjadi penerus, mereka diperlakukan tidak adil. Bayangkan, setiap tahun ada 1000 anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, gangguan psikis. Dan hari ini banyak orang berbicara bahwa mahasiswa tugasnya hanya kuliah, mahasiswa tugasnya hanya penelitian, tidak boleh mengurusi urusan orang dewasa. Dan di hari ini juga kita menyuarakan mereka salah. Ketika orang tersebut mengatakan kita tidak boleh menyuarakan kebenaran, mari kita katakan dengan lembut, mereka salah. Menjadi kewajiban kita, menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa Universitas Teguh Umar, khususnya program studi Ilmu Hukum, mewujudkan cita-cita negara kita, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita bisa diam? Bagaimana kita bisa diam saja ketika banyak adik-adik kita di sana mengalami kekerasan, dilecehkan, dipukuli, dan tidak mendapatkan hal yang seharusnya mereka dapatkan. Sedangkan kita berharap adik-adik kita lah yang nantinya akan menjadi harapan bagi bangsa Indonesia. Mau jadi apa negara ini jika anak-anak sebagai penerus bangsa dirusak? Hari ini saya mengajak kepada mahasiswa seluruhnya untuk menjunjung tinggi Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah
berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan saya satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan saya ada di antaranya. Jika ada hanya 1 orang saja yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, itulah saya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.